Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Windari SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di Lingkungan SDN 1 Sukawangi dengan 2 kegiatan. Yang pertama, kerjasama berkolaborasi dengan siswa-siswa untuk membuat keyakinan kelas. Yang kedua, mensosialisasikan budaya positif ke rekan-rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak? Bagus, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sudah berdoa belum? Baik. Siapa yang akan memimpin doa ke depan? Ya, ke depan, bagus, ya. Silakan. Berdoanya yang tertib ya. Siap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita cukup semangat dulu ya, biar pembelajaran kita lebih semangat. Coba 1, 2, 3. Bagus ya. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk membuat suatu keyakinan kelas dulu ya. Tujuan dari membuat keyakinan kelas adalah agar kalian dapat mematuhi disiplin diri untuk menumbuhkan motivasi intrinsik
yang ada di dalam diri kalian. Mengerti? Mengerti. Ya, siap. Setelah kita ke pembelajaran, baiknya kita membuat suatu keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas itu apa? Tahu ya? Tujuan kita membuat keyakinan kelas agar kalian bisa mengakui dari dalam diri untuk menemukan motivasi dalam diri kalian. Karena motivasi itu ada 3. Pertama, motivasi mendapatkan penghargaan. Yang kedua, motivasi untuk menghindari lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah motivasi untuk keyakinan nilai-nilai kebajikan yang kalian sertakan. Nah, di sini kalian silakan di dalam kertas kecil yang akan dilakukan akan kita lakukan pembelajaran. Jadi kita akan kelas ini dalam pembelajaran pertama ini dapat terlaksana dengan baik ya. Ini kalian silakan untuk menuliskan keyakinan positif di kertas yang kebalikan. Ya, misalnya kalau kalian ingin kalian tulis untuk keyakinan kelas. Apalagi tolong menolong, saling menghargai, saling menghormati ya. Kemudian ya, dimakai itu apa? Penuh, dapat, sopan, dan santun. Jadi kalian bebas menuliskan keyakinan kelas ini. Siap untuk menuliskannya? Sekarang ibu akan membagikan kertas ini, kemudian kalian tulis ya. Baik, diberikan ya. Keyakinan kelas yang kalian tulis, silakan kalian tempel di depan ya. Ya, tadi kita telah membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang itu dapat dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan dapat terlaksana dengan nyaman, aman, menyenangkan, saling menghormati dan menghargai ya. Mau dilaksanakan dengan benar? Ya. Ya, bagus. Terus semangat. Mau dilaksanakan dengan baik dan benar? Ya. Nah, dari hasil kesepakatan kelas ini, alhamdulillah mudah-mudahan kedepannya pembelajaran kita dapat lebih
semester yang kemarin. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaki, duduk di kelas 2. Saya akan merefleksi nilai keyakinan kelas yang saya tulis dengan disepakati. Keyakinan kelas kami dapat melaksanakan pembelajaran yang aman, nyaman, saling menghormati antar teman, karena kami telah membuat keyakinan kelas dengan kesadaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam, duduk di kelas 2. Saya akan merefleksi nilai keyakinan kelas yang saya tulis dengan disepakatinya. Keyakinan kelas kami dapat melaksanakan pembelajaran yang aman, nyaman, menghormati antar teman, karena kami telah membuat keyakinan kelas dengan kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Windari, guru kelas 2 SDN 1 Sukawangi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi dalam kegiatan aksi nyata saya sebagai guru penggerak. Pada kesempatan ini saya mengajak wali murid untuk berkolaborasi bersama-sama dalam mendidik siswa, karena tugas mendidik bukanlah hanya tugas guru di sekolah saja, tetapi pembelajaran akan berhasil apabila kita pihak sekolah dan pihak wali murid saling berkolaborasi, bekerja sama, saling mendukung demi terwujudnya tujuan dari pendidikan yang kita harapkan. Tahun ajaran baru, kepala sekolahnya juga baru, yaitu Bapak Heriana. Mudah-mudahan beliau akan membawa angin segar untuk kemajuan di sekolah kita. Dengan program-program unggulannya, yaitu program-program positifnya, yaitu salah satu program yang menjadi unggulan yaitu pembiasaan murojaah yang dilakukan oleh siswa-siswi dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk mencetak generasi yang beriman dan bertakwa. Semoga mereka kelak menjadi tahfiz Al-Quran yang akan membawa keberkahan untuk orang tua dan keluarga. Alhamdulillah, di depan kita ada salah satu siswa dari kelas 2 yang akan menampilkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Setelah pembelajaran beberapa bulan ini sudah terlihat hasilnya. Berkat pembiasaan positif, Aditya sudah bisa menghafal beberapa surat pendek Al-Quran. Sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Muti yang telah mendedikasikan membimbing siswa-siswi SDN 1 Sukawangi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mudah-mudahan kebaikan beliau menjadi ladang pahala untuknya. Baik Bapak Ibu wali murid, saya haturkan terima kasih telah mau menghadiri, meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan saya sebagai wali kelas. Mari kita bersama-sama berkolaborasi demi terwujudnya keberhasilan pembelajaran anak didik kita. Sebelum mari kita untuk memberikan dukungan untuk keberhasilan putra-putri kita dalam pembiasaan budaya positif di rumah dan di sekolah. Sekolah, belajar. Ini anak siapa? Mana orang lain? Ibu nak pasti lebih apa di batas kesana. Terus acara timali. Nah, ibu kumaha pun ibu lebih hafal lebih bagus. Kumaha pun justru anak lebih hafal lebih halus pisan. Jadi memang si adena yang pakai nonete ikat kema ibu sanes diiketan, tapi imah pertaan ke sana bukan. Jadi akhirat ibu bakal angkat. Tinggal ibu ayah usaha. Lamun ibu nate apa, budaknya didorong sana apa. Jadi ibu mikir dulu ayah andilnya harus ikut
mengguru ya. Oh, mesti sebelah surat kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami dari komunitas belajar PGRI cabang Tarogong Kaler serta rekan-rekan dari calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Tarogong Kaler dapat bersilaturahmi dan bermuajahah bersama ibu dan bapak guru yang ada di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler. Salawat beserta salam serta tercurah limpah kepada junjungan kita ya wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in atau nabinya, dan semoga syafaatnya kelak dari jazaa kita terima dan kita rasakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini di depan kita ada rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Tarogong Kaler. Pada kesempatan kali ini mohon izin beliau semua adalah calon guru penggerak yang pada saat ini gitu ya di angkatan 7 merupakan calon guru penggerak yang saya dampingi gitu. Saya di guru penggerak sekarang berperan sebagai pengajar praktik untuk rekan-rekan, alhamdulillah guru-guru yang ada di Kecamatan Tarogong Kaler sebanyak 7 orang, dan di Tarogong Kaler itu ada 9 orang sebetulnya. Ada Bu Hera dari Abror ya, tapi beliau PP-nya bukan sama saya tapi oleh rekan saya Pak Wandi, dan juga di sini hadir rekan kita dari Kecamatan Samarang ya. Ada Ibu Esti, nanti kita perkenalkan, dan ini merupakan kolaborasi kita gitu ya di proses diseminasi terkait dengan konsep atau modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif. Aya anu atas terang budaya positif atau masih tanda tanya di Diana? Baik Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari Pendidikan Guru Penggerak akan menyampaikan terkait dengan konsep budaya positif yang sudah kami pelajari dalam LMS ya, terkait konsep-konsep yang kekinian Bu. Materi anu aya dina guru penggerak teh sanes kanggo guru penggerak unggul. Ieu teh kangge sadayana guru. Janten upami engke urang kene. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah diseminasi terkait dengan modul titik 4 yang semuanya di paket modul 1 itu ada 4, mulai dari konsep pemikiran belajar dewantara, kemudian visi guru penggerak, kemudian masuk lagi dan diakhiri dengan 1.4 yaitu budaya positif. Di sini ada rekan-rekan kita. Ini ada Ibu Ade Nurita, Ibu Kepala Sekolah dari SDN 2 Pasawahan. Di sini ada Ibu Guru dari Panjiwangi SDN Panjiwangi 1. Ada Ibu Dina dari SDIT Darul Abror. Ada Ibu Lina dari SDN Mekarwangi 1. Ibu Santi Rahayu dari SDN 1 Panjiwangi. Ibu Sri Windari O2 kemudian. Ibu Santi Rahayu dari SDN 2 Panjiwangi Rai Rangkanya. Kemudian ada Ibu Sri Wendari dari SDN 1 Sukawangi. Di sini ada Ibu Wulan Yudianti dari SDN 1 Pasawahan. Ada Isbah Mauludin Pangkasepna di angkatan 7 Nyalira kayak Pasadayana.
di SDN Opat Langansari. Ada Ibu Hera dari SDN Darul Abror, rekannya Ibu Dina, dan ini Ibu Ibu Estin. Nah, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang termasuk konsep di sini. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ari manusia teh motivasinya teh naon wae berperilaku seperti itu teh. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi, 5 posisi kontrol guru. Guru itu seperti apa saja. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Sugan teh segitiga teh tarigu wae yang punya di dieu mah aya segitiga teh terkait dengan konsep budaya positif yaitu segitiga restitusi. Dari 7 materi yang ada di depan, Ibu tertarik yang mana? Silahkan Ibu catat dalam hati, saya tertarik yang mana, saya ingin pelajari yang mana. Mudah-mudahan semuanya tertarik karena ini saya yakin ini semuanya baru dan harus kita pahami, dan insya Allah nanti kita akan implementasi kami di sini di komunitas belajar. Insya Allah apabila itu akan menjadi sebuah kebutuhan, akan kami jadikan sebuah program, ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, silakan Bapak dan Ibu calon guru penggerak untuk mempresentasikan materi yang sudah ada di papan berikut ini. Silakan. Untuk yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwindari dari SDN 1 Sukawangi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang masih setia mengikuti diseminasi sampai akhir. Untuk mengefektifkan waktu dikarenakan waktu sudah sore sekali ya, langsung saja saya akan membahas materi tentang segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa itu segitiga restitusi? Baik, segitiga restitusi adalah materi baru yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, bukan ke perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat baik lagi. Semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan kata, saya pernah melakukan kesalahan yang sama denganmu. Jika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Langkahnya adalah memvalidasi tindakan yang salah pada langkah kita terlebih dahulu. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam diri sendiri. Melalui restitusi kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Langkah-langkah
segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ciri-ciri segitiga restitusi adalah yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan pemaksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Terkait bagaimana menggunakan segitiga restitusi adalah yang pertama, menggali nilai-nilai yang diyakini bersama, meyakini nilai-nilai di masyarakat, membuat nilai-nilai sesuai keinginan guru, mengarahkan murid, mempercayai nilai yang diyakini guru. Baik Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan. Maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan perpindahan menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru tentu bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat itu. Demikian juga untuk tahap keyakinan kelas, tentu disesuaikan dengan keyakinan yang telah disepakati. Diawali proses pembelajaran dimulai. Dengan demikian, guru dapat memberikan penguatan dan menstabilkan identitas murid. Selain itu, guru juga akan memberikan pernyataan-pernyataan yang menguatkan murid bahwa kesalahan tersebut bisa saja tidak hanya dilakukannya, namun orang lain pun bisa melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan siswa tersebut. Validasi terhadap kesalahan yang dilakukan, menanyakan keyakinan kelas, dan terakhir adalah menstabilkan identitas. Dalam penerapan segitiga restitusi diperlukan konsistensi waktu, tenaga, pikiran, dan ketulusan hati. Penerapan segitiga restitusi mampu mengurangi praktek, memberikan hukuman, menghakimi, bahkan memberi imbalan kepada peserta didik. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat. Diane Gosson memberikan strategi restitusi. Dengan segitiga restitusi, segitiga sisi segitiga menurut Diane itu lebih baik daripada berperilaku guna menghindari konsekuensi atau imbalan. Diane menemukan bahwa orang tua di semua tempat ingin membesarkan generasi berikutnya memakai kekuatan serta nilai internal guna mengambil keputusan etis sulit yang dihadapi oleh orang tua. Diane memakai ide teori mengendalikan diri. Pertanyaan, Diane memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan memakai analog suatu bangun bersisi 3 ini yang harus dijawab guru. Diane Gosson memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini akan membantu guru untuk memahami perilaku belajar dan membimbing pelajar untuk belajar dari kesalahan yang mereka perbuat dan berubah menjadi individu yang lebih baik. Jika murid melakukan pelanggaran, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang mengingatkan? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Misal, contoh, kasus ketika melakukan pembelajaran ada salah satu siswa menggunakan pakaian praktik kerja yang tidak lengkap sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakatinya. Apakah siswa tersebut diperbolehkan mengikuti pembelajaran atau tidak? Selama ini kebiasaan kita adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung kepada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara atau solusi untuk mereka memperbaiki diri. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajak siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Siswa diajak berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperbaiki orang lain.
Jika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan tindakan, apa yang dilakukan oleh guru? Melalui restitusi kita bisa membantu siswa menjadi lebih baik, lebih memiliki tujuan disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi membantu siswa untuk jujur pada dirinya sendiri dan dapat mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dia perbuat. Penerapan restitusi pada permasalahan semacam itu dengan mengembalikan siswa pada komitmen dan kesepakatan kelas, yaitu siswa bersedia mentaati peraturan tata tertib sekolah, tata tertib kelas yang meminta seluruh siswa untuk menjaga dan mematuhi ketertiban kelas. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan, desakan atau tuntutan, maupun tindakan yang lain dari suatu tekanan yang menyebabkan seseorang merasa tertekan. Untuk mengetahui langkah penerapan restitusi, dalam kegiatan pembelajaran kita harus memahami dulu isi dari segitiga restitusi itu. Apa itu segitiga restitusi? Manfaat apa yang akan kita dapat dengan menerapkan segitiga restitusi itu dalam memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Segitiga restitusi ini adalah upaya agar peserta didik bisa berproses dalam memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Baiklah Ibu Bapak Guru hebat, sekian pemaparan saya tentang segitiga restitusi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Neng Siti Nurjana. Baik Ibu Bapak Guru hebat, sebelum ke materi selanjutnya terkait aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kita bersama di kelas, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian selanjutnya kegiatan embung pagi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Kemudian selanjutnya aksi nyata yang sudah saya lakukan yaitu penerapan pembiasaan sebelum pembelajaran, yaitu kegiatan siswa melakukan pembiasaan murojaah Al-Quran, kemudian kegiatan literasi serta duha bersama, di mana pembiasaan-pembiasaan itu diharapkan supaya menumbuhkan budaya positif dalam diri siswa. Mungkin sekian yang pernah dilakukan dalam aksi nyata. Terima kasih Bu Hepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Sri Windari. Kepada rekan-rekan guru semuanya yang pada kesempatan hari ini, refleksi yang dapat saya tangkap dari diseminasi ini yaitu bahwa pendidikan di zaman sekarang ini bukan hanya sebagai kuantitas tapi kualitas, dalam artian memenuhi kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh peserta didik itu, seperti soft skill pada zaman sekarang ini memang sangat dibutuhkan, bukan hanya nilai-nilai semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Bu Citra atas refleksinya. Barangkali ada yang mau memberikan tambahan. Siap, silakan Bu. Bapak-bapaknya lupa jangan mau kalah. Siap, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pukul 13.30 sampai pukul 15.30 yang saya tangkap dari rekan-rekan guru CKP, alhamdulillah banyak sekali. Pertama, saya baru mengetahui bahwasanya pendidikan itu sebagai seorang guru yang diutamakan adalah keikhlasan. Karena apa? Kita tidak boleh menuntut anak harus bisa, tetapi harus menuntun anak untuk menjadi bisa. Karena kalau kita memaksakan anak untuk bisa, menuntut untuk bisa, maka keikhlasannya itu akan hilang gitu ya. Lalu selain itu, yang saya tangkap juga untuk mengatasi problem yang ada pada peserta didik,
kita tidak boleh langsung memberi hukuman, tetapi kita harus mencari literasi yang lengkap. Pertama, kita harus mengetahui latar belakang anak sehingga anak mempunyai masalah seperti itu, melakukan masalah seperti itu. Kita harus literasi kehidupan anak secara lengkap sehingga kita bisa memberikan solusi untuk anak tersebut tanpa harus menyalahkan siapapun, menyalahkan orang tua, guru, ataupun menyalahkan anak. Seperti itu, Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur enggak aya pada namihan? Memiliki program yaitu pengabdian pada masyarakat, dan pada kali ini lebih intens di materi terkait dengan peningkatan kompetensi guru berkaitan dengan penyusunan karya tulis ilmiah dan penelitian tindakan kelas. Dan setelah itu di siang harinya kita akan melakukan diseminasi terkait dengan proses atau materi terkait dengan disiplin positif yang sebelumnya sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas masing-masing terkait dengan materi-materi yang ada pada LMS ya. Baik, untuk persiapan kegiatan ini akan kemudian pembagian tugas masing-masing, waktu yang diberikan, kemudian teknis, ice breaking dan sebagainya, materi dan sebagainya. Dan diseminasi modul 1.4 budaya positif PGP Angkatan ke-7 Kabupaten Garut. Kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama mungkin saya aturkan terima kasih kepada tim. Pertama-tama mungkin marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini dalam suasana cerah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Lalu salawat serta salam dengan kita panjatkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Udin Supriyadi MPD, beliau sebagai guru besar. Yang saya hormati tim dari UPI, selamat datang semuanya di Kecamatan Tarogong Kaler. Yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Kecamatan Tarogong Kaler. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan lapangan. Mungkin oleh karena itu pada hari ini yaitu tanggal 21 Januari hari Sabtu jam 9.05 tadi Ibu pembawa acara menyuruh membuka acara pelatihan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kompetensi pendidikan dalam penelitian dan publikasi. Dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka.